Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihit tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Wa innama yajibu sawmu ramadana ala kulli mukallafin ay baligin akilin mutiqin lahu. Hanya saja wajib puasa Ramadan atas setiap orang mukallaf. Hanya saja wajib puasa Ramadan terhadap setiap orang mukallaf. Mukallaf itu artinya baligin akilin, orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian mutiqin lahu, yang mampu untuk puasa. Orang mukallaf yang mampu untuk puasa. Ailis saumi, untuk puasa. Hissan, baik secara fisik masih kuat, au syar'an, atau mampu secara syarak. Maka wanita yang berhaid, walaupun dia mampu berpuasa secara fisik, tapi secara syarak dianggap tidak mampu. Fala yajibu ala sabiyin wa majnunin wala ala man la yutikuhu likibarin aw maradin la yurja bar'uhu. Maka tidak wajib ia puasa terhadap anak-anak. Tidak wajib ia puasa terhadap anak-anak, tapi wajib terhadap orang tua menyuruh anak berpuasa ketika usianya 7 tahun. Anak 7 tahun tidak wajib puasa, tapi orang tuanya wajib nyuruh puasa. Kemudian ketika usianya 10 tahun, anak tetap tidak wajib puasa, tapi orang tuanya wajib memukul anaknya kalau tidak puasa sampai usia balik. Fala yajibu ala sabiyin, maka tidak wajib ia puasa terhadap anak-anak, wa majnunin, dan orang gila, wala ala, dan juga tidak wajib terhadap orang la yutikuh, yang ia tidak mampu akannya berpuasa, likibarin, karena tua, au maradin, atau karena sakit, la yurja bar'uhu, atau bur'uhu, yang tidak ada harapan sembuhnya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, la yurja, yang tidak diharapkan akan kesembuhannya. Durhaka, masa tidak diharapkan sembuhnya. Semua orang harap sembuh dia, tapi secara medis la yurja bar'uhu, tidak ada harapan sembuh. Wa yalzamuhu muddun likulli yaumin, dan wajib akannya orang tersebut, orang yang mana? Yang tidak mampu puasa, membayar 1 mud bagi setiap hari. 1 mud setiap hari. Wala ala haidin wa nufasa'a, tidak juga wajib puasa terhadap wanita yang berhaid dan wanita yang bernifas. Li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya, wanita yang berhaid, wanita yang bernifas, la tutiqani, tidak mampu kedua-duanya syar'an, menurut syarak. Walaupun secara fisik dia mampu, tapi secara syarak tidak.
Maka dalam definisi tadi dikatakan orang yang mampu berpuasa hissan wa syar'an, secara fisiknya dan secara hukum agamanya. Wa farduhu ay saumi niyatun bil qalbi. Fardunya puasa, rukunnya puasa adalah niat di dalam hati. Wala yushtaratut talaffudhu biha, dan tidak disyaratkan melafazkan dengannya niat. Tidak disyaratkan melafazkan dengannya niat, bal yundabu, akan tetapi disunnahkan ia melafazkan. Disunnahkan ia melafazkan. Kenapa disunahkan melafazkan? Untuk mengingatkan bagi yang lain. Apalagi hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan kesibukan aktivitas harian, kadang-kadang lupa berniat. Maka sebagai solusinya, orang dulu, para ulama-ulama kita dulu, malin-malin orang-orang tua dulu, ustaz-ustaz dulu di kampung, mereka mengajak masyarakat untuk berniat puasa semua. Ada satu masjid sebelum tarawihan, ayo tanihan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Ada selesai tarawih sebelum witir, hukumnya sunnah, supaya tidak ada masyarakat yang lupa niat. Yang inti sebetulnya itu adalah niyatum bil qalbi, ada niat di hati. Wala yujzi'u anha at-tasahhuru, tidak mencukupi untuknya niat oleh makan sahur. Tidak mencukupi untuknya niat oleh makan sahur. Kalau dia tidak berniat tetapi makan sahur itu tidak bisa menjadi pengganti niat. Saya tadi malam lupa niat puasa, tapi saya makan sahur, nggak sah puasanya. Tetap aja wajib niat. Wa in qusida bihi at-taqawwi ala shaumi, walaupun dimaksudkan dengannya makan sahur supaya kuat untuk puasa. Wa in qusida bihi, walaupun dimaksudkan dengannya makan sahur, taqawwi, masdar pada tafa'ala, asalnya taqawuyan, yaitu kuat untuk berpuasa, itu tidak cukup. Ini saya makan sahur nih supaya kuat puasa, nggak sah selagi belum ada di hatinya aku besok menunaikan puasa Ramadan. Walal imtina'u min tanawuli muftilin, tidak juga cukup menahan diri dari memakan atau melakukan perkara yang membatalkan. Juga tidak cukup menahan diri dari melakukan atau memakan perkara yang membatalkan, khaufal fajri, karena khawatir fajar. Ketika dia makan sahur, dia buru-buru makan, cepat-cepat minum, kemudian cepat-cepat dia telan. Sebentar lagi itu azan, mau azan, sudah kedengaran. Apalah namanya itu. Itu bid'ah sebetulnya, nggak ada zaman Nabi, tapi bid'ah hasanah, supaya siap-siap seseorang untuk berhenti makan sahur. Tidak cukup hanya dengan pengumuman imsak, karena dia bangun waktu imsak. Sebelum azan itu apa namanya? Itu bunyi itu.
Targhib, tarhim. Jadi ketika dia kedengaran tarhim, dia makan buru-buru. Pas dekat-dekat ujung tarhim, dia tahu tuh ujungnya, berhenti dia cepat karena takut fajar. Nah, sikap seperti itu pun belum cukup sebagai pengganti niat. Malam yakhtur bibalihi as-saumu, selama belum terlintas di dalam hatinya oleh puasa. Selama belum terlintas di dalam hatinya oleh puasa, bisifatil lati yajibut ta'arrudu lahu fin niyah, dengan kriteria sifat-sifat yang wajib disindir baginya puasa dalam niat. Kalau dalam solat ada 3. Pertama, aku solat. Yang kedua, kefarduan, fardu. Yang ketiga, ta'yin, yaitu zuhur, tambah berjamaah kalau berjamaah. Tapi kalau dalam puasa 2 saja. Aku puasa Ramadan besok. Aku puasa Ramadan besok. 6. Selagi belum ada 3 kata itu, aku puasa Ramadan besok, maka niatnya belum cukup. Walaupun sikapnya sudah menunjukkan orang puasa, cepat-cepat makan sahur supaya enggak takut fajar, kemudian bangun sahur supaya kuat puasa, selagi belum ada niat itu belum cukup. Likulli yaumin, berniat puasa setiap hari. Niat puasa likulli yaumin, setiap hari. Tidak cukup niat sekaligus. Falau nawa awwala lailati ramadhana sawma jami'i lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Maka jikalau berniat ia seseorang di awal malam Ramadan, maka jikalau berniat ia seseorang pada awal malam Ramadan akan puasa sepanjangnya Ramadan. Sauma jami'i, akan puasa sepanjangnya Ramadan. Aku akan puasa Ramadan sebulan penuh. Lam yakfi, tidak cukup ia niat bagi selain hari pertama. Niatnya itu hanya cukup untuk hari pertama saja. Hari kedua perlu niat lagi. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, lakin yang bagi dalik, akan tetapi pantas untuk dilakukan hal itu. Akan tetapi pantas untuk dilakukan hal itu, yaitu berniat puasa sepanjang Ramadan. Liyahsula lahu saumul yaumil ladzi nasiyan niyata fihi, supaya hasil baginya seseorang puasa hari yang dia lupa niat pada hari itu. Liyahsula lahu, supaya hasil baginya seseorang saumul yaumi, puasa hari alladzi nasiyan niyata fihi, yang dia kelupaan niat pada hari itu, inda Malikin, menurut Imam Malik. 6. Jadi setiap malam pada awal Ramadan, pada awal malam Ramadan, kita pasang niat 2. 1, aku akan puasa sepanjang Ramadan. Ini mazhab Imam Malik. Kemudian setiap malam kita niat lagi, aku puasa Ramadan esok hari. Nah, ketika malamnya yang kita kelupaan niat, besok harinya baru menyadari
maka kita langsung pindah mazhab. Akhirnya puasa yang kita lakukan sah menurut Imam Malik. Maka sunnah hukumnya berniat, pantas untuk dilakukan, kata Syekhuna, berniat puasa sepanjang Ramadan. Kama tusannu lahu awalal yaumil ladzi nasiyaha fihi, sebagaimana disunahkan ia niat, sebagaimana disunahkan ia niat baginya seseorang pada awal hari yang dia kelupaan niat di hari itu. Selepas salat subuh baru ingat puasa, tadi malam enggak niat, maka di awal pagi itu selesai salat subuh itu dianjurkan dia niat puasa Ramadan. Aku puasa Ramadan hari ini, liyahsulalahu saumuhu inda Abi Hanifata, supaya hasil baginya seseorang puasanya menurut Imam Abi Hanifah. Ini guna daripada sebuah khilafiyah, memudahkan dalam amal. Di awal Ramadan enggak keniatan untuk melakukan puasa sepanjang Ramadan, tadi malam juga lupa niat seperti Imam Syafi'i yang tuntut, maka pagi ini kita niat puasa Ramadan supaya sah puasa menurut Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah boleh niatnya pagi, menurut Imam Malik boleh niatnya di awal Ramadan untuk sebulan, menurut Imam Syafi'i wajib niat setiap malam, menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib niat setiap malam, kan muridnya Imam Syafi'i. Kalau tidak disebutkan pendapat Imam Ahmad, itu biasanya terwakili dengan pendapat Imam Syafi'i. Apalagi Imam Ahmad terkenal dengan ketat fikihnya, mazhabnya dalam ibadah. Wa wadihun anna mahallahu in qallada, jelas bahwa tempatnya adalah jika dia bertaklid. Jelas tempatnya dia bertaklid. Nah, ketika dia niat itu dia bertaklid dulu. Nih saya niat puasa Ramadan sepanjang bulan. Saya niat malam ini untuk puasa Ramadan sepanjang bulan. Saya ikut mazhab Imam Malik. Kemudian pagi ini saya niat puasa Ramadan ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau malamnya enggak perlu. Malam ni saya niat puasa Ramadan untuk esok hari, karena ikut mazhab Imam Syafi'i enggak perlu, karena aslinya dia Syafi'i. Tapi ketika dia pindah, itu perlu dia sebutkan saya pindah, saya bertaklid ke imam ini. Wa illa jika tidak, enggak ada niatan untuk taklid, hanya masang niat doang, karena mutalabbisan bi'ibadatin fasidatin fi'tiqadi, adalah seseorang tersebut melakukan ibadah yang rusak menurut keyakinannya dia. Berarti dia telah melakukan ibadah yang rusak menurut keyakinannya. Kalau dia di pagi hari itu tidak taklid kepada Imam Abu Hanifah, maka tetap pada mazhab Imam Syafi'i, berarti dia sedang melakukan ibadah rusak menurut Imam Syafi'i. Titik. Wa syurita li fardihi as-sawmi walau nadhan aw kafaratan aw sawma istifa'in amara bihi aw sawma istisqa'in amara bihi al-imamu tabayitun ay iqa'un niyati lailan. Disyaratkan bagi fardunya puasa, disyaratkan bagi fardunya artinya puasa, walaupun ada ia fardu itu karena nazar, walaupun ada ia fardu itu nazar atau kafarat,
atau puasa istisqa. Puasa istisqa. Apa itu Ismail puasa istisqa? Puasa sebelum melakukan salat istisqa berapa hari Ismail? 3 hari sebelum salat istisqa, 4 hari dengan hari pelaksanaan salat istisqa. Disuruh puasa hari Sabtu, Ahad, Senin. Hari Selasa akan salat istisqa dalam keadaan puasa juga. Amara bihil imamu, yang memerintahkan dengannya oleh imam. Maka puasa sebelum salat istisqa, kalau ada perintah dari pemimpin, hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Apapun bentuk puasa wajib itu, maka disyaratkan tabyitu, memalamkan. Memalamkan. Apa maksud memalamkan? Iqa'un niyati lailan, menjatuhkan niatnya di malam hari. Menjatuhkan niatnya lailan di malam hari. Apa maksud malam? Fima ghurubis syamsi wa tulu'il fajri. Fima. Betul. Bukan baina. Fima, pada waktu antara tertenggelam matahari dan terbit fajar. Fima, pada waktu tenggelamnya matahari dan terbit fajar, itulah malam. Walau fi shaumil mumayyizi, walaupun pada puasa anak mumayyiz. Puasa anak mumayyiz usia 7 tahun, usia 10 tahun, 11 tahun yang belum balik, puasanya itu kan tidak wajib baginya. Kalau dilihat hukum puasa terhadap dirinya, tidaklah wajib. Tapi kalau dilihat puasa apa yang dikerjakan, puasa wajib tentunya. Maka anak itu pun wajib berniat di malam hari. Maka saat itulah diajarkan oleh orang tuanya, ayo pasang niat. Nanti keburu subuh, pasang niat. Apa niat? Diajarin. Kamu bilang dalam hati, aku besok puasa Ramadan. Kalau anak seperti itu lalu baca kitab ini, ngerti kan? Nah, itu orang tua saya suruh kemarin. Tahulah saya, disuruh kok tiap hari pasang niat, pasang niat. Nah, pendidikan itu dari rumah. Ini nggak ada pendidikan itu. Asal sahur nggak pernah diingatkan untuk pasang niat, pasang niat. Dari orang tua kepada anak. Kenapa nggak diingatkan? Hah? Orang tuanya nggak tahu. Jadi ketika di dalam keluarga dari anak usia 7 tahun diingatkan dengan perkara-perkara syariat seperti itu, maka ketika dia belajar kitab, dia tinggal mengetahui saja pendapat siapa, dia tinggal mengetahui dalilnya, tapi kalau di segi praktek dia dah tahu. Nah, di segi praktek dia sudah cukup. Tapi tinggal belajar untuk mengetahui dasarnya. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, walau syakka, jikalau ragu-ragu ia seseorang, hal waqa'at niyatu qabla al-fajri au ba'dahu, apakah terjadi niatnya seseorang sebelum fajar atau setelah fajar, lam tasihha, maka tidak sah puasanya. Tadi saya niat kapan ya? Sebelum atau setelah? Ragu, maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annal asla adamu ku'iha lailan. Karena sesungguhnya hukum asal tidak terjadi niat di malam hari.
Niat dia terjadi di malam atau di setelah fajar, sebelum fajar atau setelah fajar, sebelum atau setelah. Ini yang diragukan, sebelum atau setelah. Dia kaidahnya, al aslu fi kulli haditsin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Usul fiqh yang kita baca yang belum tamat ada apa? Warakat belum tamat, belum dibaca, belum ada bukunya. Belum tamat, belum dibaca, sudah dibaca. Nah, tapi kaidah ini tahu? Al aslu fi kulli haditsin, hukum asal pada setiap kejadian, takdiruhu bi aqrabi zamanin. Takdirnya itu di zaman terdekat. Takdirnya di yang terdekat zaman. Artinya zaman yang terdekat. Maka ketika dia ragu apakah niat dia sebelum atau setelah fajar, sebelum atau setelah fajar, mana dari dua waktu itu yang paling dekat kepada dirinya? Hah? Apa ya? Setelah fajar. Sebelum fajar jam 4. Setelah fajar jam 5. Sekarang jam 6. Maka yang paling dekat kepada dia setelah fajar. Berarti niat kamu tadi itu jatuhnya setelah fajar, maka hukumnya tidak sah. Nih, stapler pertama pakai lesafirullah, pinjam, katanya mau jualan atau menstapler peci robek. Lepas itu Ismail, kancing celana robek, stapler. Dan Abu, baju robek, stapler. Kembalikan ke saya, rusak. Nggak mau buka lagi, rusak. Siapa yang merusak? Di tangan siapa rusaknya? Abu Bakar. Kullu haditsin, setiap kejadian rusaknya stapler, takdiruhu bi aqrabiz zaman. Maka perhitungannya di yang paling dekat. Gitu. Maka dikatakan kalau rusak sesuatu wajar aja yang bilang siapa yang pakai terakhir. Nah, yang ditanya itu siapa yang pakai terakhir. Kalau hilang barang pasti ditanya siapa yang pakai terakhir. Kalau masuk anjing siapa yang ditanya? Siapa yang masuk terakhir? Bukan siapa yang pertama masuk, tidak. Siapa yang masuk terakhir? Berarti dia tidak tutup pintu. Kalau kebakaran, siapa yang meninggalkan rumah terakhir? Takridu bi qarbi zaman. Nah, kalau bayar makan, siapa yang selesai terakhir? Siapa yang selesai terakhir? Bayar. Itu nggak masuk. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabiz zaman. Nah, ketika dia berniat, apakah niat saya sebelum atau setelah? Sebelum atau setelah, maka niat itu dianggap setelah fajar, lam tasihha, tidak sah puasanya, bi khilafi ma law nawa thumma syakka. Dengan sebalik kalau seseorang sudah berniat. Bi khilafi ma, dengan sebalik kejadian, law nawa, jikalakah telah terbit fajar atau belum. Apakah fajar telah terbit atau belum?
Yang diragukan dia apa? Hah? Fajar sudah terbit atau belum? Maka hukum asal al-aslu al-adam, hukum asal belum. Li'annal asla adamu tulu'ihi, karena sesungguhnya hukum asal belum terbitnya fajar. Kalau belum terbit fajar berarti niatnya sah. Maka dalam ragu-ragu itu juga perlu fikih. Kalau yang antum ragukan niat, hukumnya tidak sah. Tapi kalau yang diragukan fajar, sah. Dah terbit atau belum ya? Dah terbit atau belum? Kok asal belum? Niat sah setelah fajar atau setelah? Sebelum atau setelah? Kok asal? Setelah. Batal puasanya. Maka jangan pernah meragukan niat. Ragukan fajar. Biar sah puasanya. Niat dia sekarang. Jam 7. Dan dia ragu, dah terbit fajar atau belum? Lagi fajar atau belum? Sah nggak? Sah? Sah nggak? Kenapa nggak sah? Kan diragukan fajar. Sebetulnya nggak perlu diragukan fajar. Yang diragukan dia. Waras apa enggak ya? Waras apa enggak? Masa jam segini masih ragu fajar? Li'annal asla adamu tulu'i, karena hukum asal tidak ada terbitnya fajar. Li aslil mazkuri aidon, karena asal yang disebutkan juga intaha. Wala yubtiluha, dan tidak membatalkan akannya niat puasa. Kembali pada niat, jangan diartikan puasa. Kalau diartikan puasa, musibah itu. Tidak membatalkan akannya niat oleh seumpama makan. Niatnya selesai tarawih, nanti makan sahur. Apakah makan sahur membatalkan niat? Jawabannya tidak. Juga tidak membatalkan akannya niat oleh jima. Ba'daha, setelahnya niat, dan sebelum fajar. Makan dan jima setelah berniat sebelum fajar. Naam. Lau qata'aha qalbuhu ihtaja litajdidiha qat'an. Lau qata'aha qablahu, jikalau dia memutuskan akannya niat sebelumnya fajar, jikalau dia memutuskan akannya niat sebelumnya fajar, maka dia perlu untuk memperbaharuinya niat, sepakat ulama. Maka dia perlu memperbaharuinya niat, sepakat ulama. Oke, coba antum pikirkan bagaimana bentuk kejadiannya. Dia sudah niat puasa, lalu dia putuskan niatnya. Coba buat contoh kasus. Enggak sulit-sulit amat. Jikalau seseorang sudah berniat, lalu dia putuskan niatnya itu sebelum fajar, maka dia perlu memperbaharui niat lagi, sepakat ulama. Ini kalau nggak dibagi nih nanti nggak berkembang fikihnya. Udah Safir, udah paham. Ismail, oke, coba gimana kasusnya? Dia banyak masa di awal malam, terus itu jam 9 malam dia sakit, terus dia banyak sholat. Seperti itu, setelah itu ketika mau terbit fajar, dia merasa mampu pasang ke dulunya. Oke. Malam sudah niat,
puasa. Kemudian jam 11-an kambuh sakit dia, sakit jantung. Nggak bisa, besok nggak bisa puasa. Saya besok nggak jadi puasa. Atau ada yang ngajak safar. Nanti kita berangkat jam 3. Berangkat jam 3 kan boleh. Sebelum fajar. Kali katakan saya besok nggak jadi puasa karena safar. Pas jam 3 kata kawannya kita gagal berangkat sekarang. Karena pesawatnya masih itu antrian bensin. Akhirnya ditunda berangkat 2 hari lagi. Maka untuk puasa besok itu mesti diulang niat lagi. Saya puasa Ramadan besok, itu sepakat ulama. Karena niatnya sudah dia putuskan dengan alasan apa saja. Yang kedua, disyaratkan dalam puasa fardu itu, yang pertama menjatuhkan niat di malam hari, yang kedua ta'yinun liman wiyin fil fardi, menentukan bagi yang diniatkan di dalam fardu. Menentukan bagi yang diniatkan dalam fardu, contohnya Ramadan. Aku besok puasa Ramadan, sebut Ramadan ya. Atau nazar, aku besok puasa nazar, aku besok puasa kafarat. Bi an yanwiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan ar-Ramadan. Bahwa berniat ia seseorang setiap malam sesungguhnya orang tersebut puasa besok. Bi an yanwiya, dengan bahwa berniat ia seseorang kulla lailatin setiap malam annahu shaimun ghadan, sesungguhnya dia akan puasa besok untuk Ramadan atau untuk nazar atau untuk kafarat. Wa illam yu'ayyin sababaha, walaupun dia tidak menentukan sebabnya kafarat. Cukup aku puasa besok untuk kafarat. Nggak perlu disebutkan aku puasa besok untuk kafarat sumpah, aku puasa besok untuk kafarat zihar, aku puasa besok karena kafarat pembunuhan. Nggak perlu. Yang penting kafaratnya. Sebabnya nggak perlu disebutkan. Falau nawas sawma an fardihi au fardi waqti lam yakfi. Jikalau berniat ia seorang akan puasa untuk fardunya puasa. Kata dia, aku besok puasa fardu. Atau fardu waktunya puasa, aku besok puasa fardu waktunya. Lam yakfi, tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena masih umum. Karena masih umum. Disebut puasa fardu itu ya banyak, nggak mesti Ramadan. Tapi kalau sudah disebut Ramadan, nggak perlu sebut fardu, karena yang namanya Ramadan pasti fardu. 6. Man alaihi qada'u ramadanaini au nazrun au kafaratun min jihatin mukhtalifatin lam yustaratit ta'yin littihadil jinsi. Seseorang yang kewajibannya, seseorang yang di atasnya ada kewajiban mengqadha 2 Ramadan. Ramadan tahun lalu dia tinggal puasa sehari, 14 Ramadan 1443. Kemudian Ramadan 1442 dia tinggal juga puasa Ramadan sehari. Lalu dia qadha sekarang. Cukup dia katakan saya puasa besok qadha Ramadan. Enggak perlu menyebutkan Ramadan 1443 atau Ramadan 1442. Atau nazar. Dia punya kewajiban puasa nazar 2. Maka enggak perlu disebutkan saya besok puasa nazar untuk kesembuhan anak saya.
dan besoknya lagi saya puasa nazar untuk lulusnya saya kuliah. Enggak perlu. Sebutkan saya besok puasa nazar. Nazar apa terserah. Itu juga kafarat. Dari arah yang berbeda-beda. Dia punya kafarat membunuh sudah 2 bulan berturut-turut. Kemudian kafarat zihar juga 2 bulan berturut-turut. Lalu dia menunaikan puasa kafarat 2 bulan berturut-turut. Kali 2, 4 bulan berturut-turut dia puasa. Maka setiap malam cukup mengatakan saya besok puasa kafarat. Tidak disyaratkan ta'yin, menentukan penyebab. Kenapa tidak disyaratkan? Littihadil jinsi, karena sama jenisnya. Lain halnya kalau dia punya kewajiban puasa, 2 kewajiban puasa dengan penyebab berbeda. Misalnya satu kafarat, satunya lagi nazar misalnya. Maka perlu dia sebutkan besok nazar atau kafarat. Titik. Wahturiza bistiratit tabid fil fardi anin nafli. Dikecualikan dengan disyaratkannya memalamkan niat pada puasa fardu, dikecualikan dari puasa sunat. Nah, dikecualikan dari puasa sunat. Fatasihu fihi, maka sah padanya puasa sunat, walau muaqqatan. Walaupun adalah puasa sunat itu punya waktu. Puasa Arafah itu puasa yang berwaktu. Puasa Asyura, puasa Tasu'a, Ayyamil Bid, itu ada waktu-waktunya. Niyatu qabla zawal, niat sebelum tergelincir matahari. Sah padanya puasa sunat, walaupun puasa sunat yang ada waktunya, oleh berniat sebelum tergelincir matahari karena hadis sahih. Apa hadis sahihnya? Lihat di dalam. Huwa marawahu Daruqutni. Dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, masuk menjumpai saya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, maka Nabi bertanya, hal indakum syai', apakah bersama kalian ada sesuatu yang bisa dimakan? Saya bilang tidak ada. Qala, maka Nabi bersabda, fa inni idzan asumu, sesungguhnya aku kalau begitu aku puasa. Berkata ya Sayyidah Aisyah, dakhala alayya yawman akhar, masuk ya Nabi jumpa saya pada hari berikutnya. Lalu Nabi bertanya, a indakum syai', apakah bersama kalian ada sesuatu? Saya katakan na'am. Kata Nabi, idzan uftir, kalau begitu saya buka. Naam. Jadi kalau niat buka, kalau niat puasa, pas ada sarapan pagi yang tidak pernah ada sebelumnya, lalu kita mau buka, boleh-boleh saja. Al-mutatawwi amiru nafsih, orang yang melakukan ibadah sunnah itu yang menentukan ibadahnya mau dilanjutkan atau dibatalkan. Puasa sunnah juga sama. Ketika kita tadi ba'da subuh nggak ada niatan puasa, malam nggak ada niat puasa, ketika pulang ditanya nggak ada sarapan, lalu dikatakan kalau itu saya puasa. Maka di sini ulama mengambil istinbat hukum, bukan hanya sekedar niat puasa sunat boleh di pagi hari, tapi juga syaratnya tidak ada makanan sebelumnya.
tidak ada makan sebelumnya. Yang tadi dah sarapan sepiring lontong, lepas itu dikatakan saya niat puasa sekarang. Nggak boleh. Oh, sekarang di Arafah ya, saya lupa ada sarapan. Nggak apa-apalah kata Nabi, niat boleh pagi. Niat boleh pagi, tapi kamu udah makan pagi, nggak boleh. Ada juga orang memahaminya begitu. Sampai dikatakan kalau dia sedang puasa lalu diundang bertamu, sunnah membatalkan puasa. Setelah dia batalkan, nanti dia buka lagi. Tadi kan sunnah dibatalkan. Kalau sunnah dibatalkan kan tidak batal. Kenapa kamu buka lagi? Jadi anggapannya nggak batal puasa dengan bahasa sunnah dibatalkan. Begitu juga boleh niat di pagi hari, anggapannya itu walaupun tadi pagi pada subuh udah makan dan minum kopi atau teh, tapi sekarang kalau niat puasa masih boleh. Nabi katakan niat puasa dalam artian sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua yang diistinbat oleh ulama adalah fa'idzan inni shaim, fa ini idzan asum. Itu yang meriwayatkan siapa? Meriwayatkan siapa? Sayyidatina Aisyah. Berarti Sayyidatina Aisyah mendengar niatnya Nabi. Berarti Nabi baca lafaz niat. Nah, kalau anda mengatakan tidak ada dalil lafaz niat, ini dalilnya, saya kasih tahu. Tapi paham. Nah, dalam salat memang nggak ada, tapi dalam puasa ada. Dalam haji ada. Nabi berniat, nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Berarti dalam haji Nabi pernah lafazkan niat, dalam puasa Nabi pernah lafazkan niat, dalam sholat kalau ada orang melafazkan niat, kenapa kamu bilang bid'ah? Nah, lalu di mana ulama Syafi'iyah mengatakan lafaz niat itu sunnah? Ini dalilnya. Hadis sahih ya Imam Daruqutni, Nabi berniat secara lisan, fa inni idzan asumu. Kalau begitu saya puasa saja. 6. Fayasihu wa bit ta'yini fihi, terkecuali dengan ta'yin padanya fardu. Yang wajib dita'yin itu adalah fihi, padanya fardu. Maka terkecualilah an-naflu aidan, puasa sunat juga. Maka terkecualilah puasa sunat juga. Kenapa? Karena di dalam ketentuan itu yang wajib ta'yin itu adalah fihi, pada fardu. Berarti pada yang sunat tidak. Kalau begitu, fayasihu walau muaqqatan biniyatin mutlaqatin. Sah ia puasa sunat walaupun puasa yang ada waktunya dengan niat mutlak. Dengan niat mutlak. Puasa Arafah besok tanggal 9 Zulhijjah. Niatnya mutlak, aku besok puasa. Enggak disebutin Arafahnya, aku besok puasa. Puasa Senin, aku besok puasa. Puasa 6 Syawal, aku besok puasa. Tidak disebutkan saya besok puasa 6 Syawal, saya puasa besok Asyura. Enggak disebutkan nama dari puasa itu, hanya niat saja, aku besok puasa. Itu sah. Karena yang wajibkan ta'yin itu adalah fardu. Kama i'tamadahu ghairu wahid, sebagaimana memegang akannya pendapat oleh bukan satu orang. Sebagaimana memegang akannya pendapat pernyataan boleh niat puasa doang tanpa menyebutkan puasa apa oleh bukan satu ulama. Naam, iya betul. Betul begitu.
Tapi Imam Nawawi membahas di dalam kitab Majmu', bahasa fil Majmu'i, Imam Nawawi membahas di dalam kitab Majmu' istiratat ta'yin fir rawatib, disyaratkan menentukan puasa di dalam, disyaratkan menentukan dalam puasa rawatib, disyaratkan ta'yin di dalam berniat puasa rawatib. Jadi ada sunat rawatib, ada juga puasa rawatib. Mana contoh puasa rawatib? Seperti Arafah, seperti puasa Arafah, wa ma ma'aha, dan puasa-puasa bersamanya puasa rawatib. Wa ma ma'aha fala yahsulu wairuha ma'aha, maka tidak hasil selainnya rawatib bersamanya rawatib walaupun dia niatkan. Jadi pembahasan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang pertama, kalau yang kita puasakan itu adalah puasa-puasa inti dalam Islam, sunat-sunat yang sangat ditekankan, di antaranya puasa Arafah, puasa Asyura, itu mesti kita sebutkan niatnya puasa apanya. Walaupun pagi, tapi tetap ada puasa apa. Saya puasa hari ini, puasa Arafah. Saya besok puasa Asyura. Disebutin. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh disertakan dengan puasa lain. Ini pembahasan yang mana kitab Majmu'. Tidak boleh disertakan puasa rawatib itu dengan puasa yang lain. Maka tidak hasil puasa yang lain itu kalau sampai ditumpangkan ke puasa rawatib, walaupun diniatkan. Bal, akan tetapi muqtadal qiyas, tuntutan qiyas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asnawi, bukan hanya puasa yang ditumpangkan itu batal, tetapi niyatahuma mubtilah, sesungguhnya niat keduanya dua puasa, sesungguhnya niat keduanya dua puasa, yaitu rawatib dan puasa yang ditumpangkan bersamanya, itu batal. Sebagaimana seseorang niat zuhur dan sunat zuhur, dia niat salat zuhur dan sunat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala wa qabliyatah. Aku niat salat zuhur fardu karena Allah, makmum sekalian qabliyah zuhur. Jadi dia tumpangkan qabliyah dengan zuhur. Bukan qabliyahnya saja yang batal, zuhurnya juga batal. Itu tuntutan kiasnya begitu. Nah, kalau demikian adanya, ketika seseorang niat puasa Arafah lalu ditumpangkan ke situ puasa yang lain, maka puasa yang lain itu batal, Arafahnya juga batal. Nah, puasa Arafahnya juga batal. Atau contohnya niatnya sunat zuhur dan sunat asar. Selesai dia salat zuhur, habis waktu zuhur. Sementara dia belum ba'diyah zuhur. Masuk waktu asar, dia mau qobliyah asar. Maka dia katakan saya salat 2 rakaat untuk ba'diyah zuhur sekalian qobliyah asar. Itu hukumnya tidak sah. Titik.
Fa aqallun niyatil mujzi'ah, maka minimal niat yang mencukupi, maka minimal niat yang cukup, nawaitu sauma Ramadan. 3, nawaitu sauma Ramadan, atau 2, nawaitu sauma Ramadan, aku niat puasa Ramadan. Walau bidunil fardi, walaupun tanpa menyebutkan fardu menurut pendapat mu'tamad, walaupun tanpa menyebutkan fardu Ramadan, aku niat puasa Ramadan tanpa menyebutkan fardu, itu sudah sah menurut pendapat mu'tamad. Kama sahhahahu, sebagaimana menganggap sahih ia Imam Nawawi akannya pendapat tersebut di dalam kitab Majmu', karena mengikut kepada aktsarin, kebanyakan ulama. Kenapa tidak perlu disebutkan fardu? Dengan alasan li'anna sauma ramadhana minal baligh la yaqau ila fardan, karena sesungguhnya puasa Ramadan dari orang yang sudah baligh itu tidak akan jatuh melainkan untuk fardu, tidak akan jatuh kecuali untuk fardu. Wa muqtada kalamur rawda wal minhaj wujubuhu, tuntutan daripada pembicaraan Raudhah itu juga Imam Nawawi, dan Minhaj juga Imam Nawawi, wajibnya menyebut fardu. Jadi kalau kita lihat pendapat Imam Nawawi dan kitab Majmu', beliau berpihak kepada pendapat kebanyakan ulama, nggak perlu sebutkan fardu. Bukan nggak perlu, kalau nggak disebutkan fardu pun tetap sah. Perlu. Tapi kalau nggak disebutkan fardu dan niat tetap sah. Tapi kalau kita baca pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Minhaj, justru itu sebaliknya. Kata Imam Nawawi mesti niat fardu Ramadan. Fardu itu mesti diniatkan. Titik. Atau bila gadin, walau bila gadin, atau kepada walau bidunil fardi. Nah, ke sana atafnya. Au bila gadin, atau niatnya tanpa menyebutkan besok. Bila gadin, tanpa menyebutkan kata-kata besok, itu pun sudah sah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhani Ibnu Hajar Al-Haytami. Li'anna lafzat ghadi istahara fi kalamihim fi tafsir ta'yin, karena sesungguhnya lafaz ghad, lafaz besok, itu termasyhur di dalam kalam mereka, masuk dalam penafsiran ta'yin. Tadi kan syaratnya dua, pertama tabyitun niyah, yang kedua ta'yinu fardi, mentakyin. Nah, secara masyhur di dalam pembahasan ulama fikih, seolah-olah menyebut besok itu bagian dari menafsirkan takyin. Seolah-olahnya begitu. Sebetulnya tidak. Yang takyin itu Ramadan. Kamu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, itu yang takyin. Tapi menyebutkan besok itu bukan takyin. Bukan takyin. Tapi termasyhurnya menurut pembicaraan ulama fikih, itu seolah-olah untuk mentakyinkan itu ya mesti menyebutkan besok. Wa huwa fil haqiqah laisa min hadith ta'yin. Padahal kata-kata besok sebenarnya bukan masuk dalam definisi ta'yin. Nah, bukan. Bisa dipahami? Saya ulang kembali pemahamannya. Syarat dalam niat puasa yang sah ada dua, Ahmad. Dan menyebutkan
fardu. Satu, tabyitun niyah, berniat di malam hari. Yang kedua, ta'yin. Nah, apa sih ta'yin itu? Ta'yin itu adalah menentukan puasa apa yang akan kita lakukan. Puasa Ramadan kah, nazar kah, kafarat kah? Kalau begitu, nawaitu shauma Ramadan dah cukup. Aku niat puasa Ramadan itu dah cukup. Kenapa? Ta'yinnya dah ada Ramadan. Tapi niatnya mesti malam. Enggak perlu disebutkan fardu, karena yang nama Ramadan pasti fardu. Kemudian juga tidak perlu disebutkan besok. Nah, yang namanya puasa ya besok pagi, nggak ada orang puasa malam. Kalau wajib niatnya malam, pasti puasanya besok pagi. Jadi nggak sebutkan pagi. Nah, menyebutkan pagi itu apa hukumnya? Wajib atau enggak? Nawaitu shauma ghadin. Nah, menyebut ghadin itu dah niat wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Tidak. Tidak. Bila ghadin, tanpa perlu menyebutkan kalimat ghadin. Sebenarnya dikatakan oleh Syekhani, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kenapa ghadin itu tidak perlu disebutkan? Karena ghadin secara hakikat laisa min hadid ta'yin. Itu bukan realisasi daripada ta'yin. Walaupun termasyhur di kalam mereka, termasyhur dalam pembicaraan ulama fikih, itu seolah-olah ghadin itu adalah tafsir daripada ta'yin. 6. Fala yajibu ta'arrudu lahu, maka tidak wajib menyindir baginya besok. Bi khususihi, dengan kekhususannya. Bal, akan tetapi, yakfi duhuluhu fi sahmis syahril manwi, masuknya seseorang pada bulan yang diniatkan. Li husulit ta'yini hina idzin, supaya hasil ta'yin waktu itu. Lianna qadiyata kalami syekhina, karena sesungguhnya maksud dari kalam syekhina Ibnu Hajar Al-Haytami sama dengan pengarang kitab Mazjad, yaitu wajibnya menyebutkan ghadin. Itu kalau kita lihat secara zahirnya ya, tuntutan daripada pembicaraan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan seolah-olah pemahaman yang kita pahami dari bicaranya beliau itu menyebut ghadin itu wajib. 6. Titik. Wa akmaluha an-niyati nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadan. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa Ramadan besok hari. An adai fardi Ramadhani. Jangan Ramadana, Ramadhani dibaca dengan jar. Li idofatihi, karena diidofahkan kepada kalimat setelahnya. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak idofah, Ramadana. Paham tak ni? Antum nama siapa? Ramadhani. Salah. Kenapa? Karena dia enggak jatuh untuk mudhaf. Ramadan kalau jatuh untuk mudhaf baru ni. Kalau dia enggak jatuh untuk mudhaf ilaih, maka dinasab dengan fathah Muhammad Ramadana. Itu betul barisnya. Tapi kalau di sini Ramadhani enggak boleh baca Ramadana, karena setelahnya ada mudhaf ilaihnya, hadhihi bil jari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadhani
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang sempurna. Aku niat puasa besok untuk menunaikan fardu Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Li sihatin niyati hina idzin ittifaqan, karena sah niat ketika itu sepakat ulama. Kalau nawaitu Ramadan saja, nawaitu sauma Ramadan saja, itu masih banyak atau masih ada sebagian ulama mengatakan tidak sah. Enggak sah itu. Kata siapa enggak sah? Nawaitu sauma Ramadan, aku niat puasa Ramadan, itu tidak sah menurut siapa? Menurut siapa? Imam? Di mana kata beliau enggak sah? Di dalam? Nah kan? Piye? Dalam Raudhah dan Minhaj. Kata Imam Nawawi mesti ada ghadin. Lalu kata siapa lagi enggak sah nawaitu shauma Ramadan? Dalam kitab yang kita pelajari, kata siapa lagi? Kata Syekhina Ibnu Hajar Al-Haytami, harus disebutkan ghadinnya. Nah, harus disebutkan ghadinnya. Lihat, lakinna qadiyata kalmi Syekhina sama dengan mazhab wajibnya membilang ghadin. Nah, kata Imam Nawawi dan kita Raudhah wajib membilang fardu. Fardu kan? Nah, maka nawaitu sauma Ramadan itu khilaf yang mengatakan sah. Tapi kalau diniatkan begini, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sepakat ulama bilang sah. Karena sepakat ulama bilang sah, maka itulah akmaluha, niat yang paling sempurna. Maka li itu lam ta'lil kepada akmaluha. Saya ulang lagi. Dan yang sempurnanya artinya niat adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa itu niat yang sempurna? Li sihatin niyah hina idzin ittifaqan. Karena sah niat begitu caranya ketika itu sepakat ulama. Maka jadilah dia akmalu. Maka amalan yang paling sempurna itu adalah amalan yang disepakati kesahannya oleh ulama. Nah, khurujul minal khilaf mustahab. Jadi tujuan belajar fikih adalah untuk mengamalkan amalan yang disepakati oleh ulama kesahannya, bukan mencari sah menurut satu pendapat saja. Nah, kan sah menurut satu pendapat saja. Ada kok pakai alkohol untuk apa itu boleh. Nah, bukan ada pendapat, enggak ada pendapat. Cari pendapat yang kuat. Itu guna belajar fikih. Pendapat yang banyak mayoritas ulama menyokongnya. Bukan ada satu pendapat lalu diamalkan. Ada memang kawan sukanya begitu. Bacanya kitab tambih. Sering bacaan kitanya kitab tambih. Dia cari pendapat situ, pendapat ulama yang kecil-kecil. Asal ada mengatakan boleh ya, dibuat aja dia boleh. Kenapa kamu buat itu? Boleh, kata siapa? Ulama fulan. Mana kamu baca? Ditambih. Ternyata dia penggemar kitab tambih itu. Kita enggak baca kitab tambih. Kitab tambih itu juga fikih Syafi'iyah. Tapi menguraikan di situ pendapat-pendapat ulama yang khilaf-khilafiyah. Sehingga dia cari pendapat yang kecil, asal ada ulamanya dia buat. Itu bukan cara ulama fikih, dan itu bukan tujuan belajar fikih. Tujuan belajar fikih adalah mengenal mana amalan yang ittifaq ulama mengatakan sah, untuk pengamalan sendiri, dan mengenal khilafiyah untuk
bertoleransi. Begitu. Mengenal khilafiyah untuk bertoleransi, mengenal amalan disepakati untuk diri sendiri. Wabaha Imam Azra'i, telah membahas oleh Imam Azra'i, annahu sesungguhnya, lau kana alaihi mislul ada ka qada'i Ramadan qabla lazimahu ta'arrudu lil adai wa ta'yinus sanati. Jikalau ada kewajiban terhadapnya seseorang, jikalau ada kewajiban terhadapnya seseorang persis dengan puasa tunai, seperti puasa tunai, contohnya qada Ramadan tahun lalu, qada Ramadan tahun lalu, sekarang dia berada di bulan Ramadan, malam hari mau berniat besok mau puasa Ramadan, dia besok mau puasa Ramadan, tapi dalam waktu yang sama Ramadan tahun lalu masih ada yang belum diqada 2 atau 3 hari, masih ada yang belum diqada 2 atau 3 hari. Maka bagi orang yang seperti itu, kata Imam Azra'i, wajib menyebut ada, wajib menyinggung dalam niatnya ada. Maka perlu dikatakan nawaitu sauma ghadin adaan. Kenapa disebut adaan? Karena kalau nggak disebut adaan, dia punya puasa Ramadan 2, Ramadan tunai sama Ramadan qada. Atau caranya menentukan tahunnya, hadhis sanati, tahun ini. Itu menurut Imam Azra'i. Oke. Kalau menggabungkan ya, puasa sunnah dengan puasa seperti pembahasan sebelumnya, ada puasa sunnah rawatib, ada puasa sunnah yang tidak rawatib. Nah, kalau puasa sunnah yang tidak rawatib boleh digabungkan. Tapi kalau puasa sunnah yang rawatib enggak boleh digabungkan. Misalnya dia puasa Arafah besok sekalian puasa qada, enggak boleh. Tapi kalau Arafahnya datang hari Senin, saya puasa Arafah sekalian puasa Senin, boleh. Nah, tergantung kepada sunnah yang digabungkan ke fardu itu rawatib atau tidak. Apa maksud rawatib? Puasa-puasa yang memiliki waktu-waktu tertentu, itu namanya rawatib. Jarang-jarang adanya 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 10 Muharram, nisfu Sya'ban. 6 Syawal enggak? Enggak rawatib. Kenapa enggak rawatib? Yang penting 6 di bulan Syawal. Kan longgar itu. Yang penting 6 di bulan Syawal. Cukup. Pembahasan ke depan hal-hal yang membatalkan puasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.